Oke, baik. Nah, kita sudah membahas tentang black hole ya. Sebelumnya sudah kita turunkan dari matriks Schwarzschild, kemudian kita lakukan transformasi koordinat untuk menunjukkan singularitas dari titik yang diperoleh dari metrik Schwarzschild tersebut, titik-titik yang mungkin singular, kemudian kita tunjukkan apakah memang singular atau tidak dengan melakukan transformasi koordinat. Kemudian kita sudah gambarkan di sini bagaimana definisi dari black hole itu sendiri dari koordinat Eddington-Finkelstein, dan kita mendapatkan kesimpulan bahwa bisa kita katakan bahwa black hole itu merupakan suatu singularitas yang dilengkapi oleh event horizon. Oke, kita akan lanjutkan materi kita ke materi yang selanjutnya. Nah, apa yang kita bahas sebelumnya itu sebenarnya adalah pengembangan dari solusi apa yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu solusi eksterior dari metrik Schwarzschild ya, di mana dari solusi tersebut kita dapatkan apa yang disebut sebagai radius Schwarzschild. Namun radius Schwarzschild itu baru memiliki artifisis jika dia berada di posisi titik titiknya itu berada di luar dari sumber objeknya ya, objek masifnya. Sehingga misalkan seperti matahari atau benda-benda yang compactness-nya itu tidak terlalu besar, maka radius Schwarzschild itu tidak memiliki artifisis apa-apa ya. Sehingga muncullah apa yang disebut sebagai black hole ya, di mana telah kita paparkan bahwa black hole itu bisa dibayangkan seperti suatu objek masif yang sangat masif tapi dengan radius yang sangat sangat kecil ya. Jadi compactness-nya itu sangat sangat besar, sehingga radius Schwarzschild-nya itu berada di luar dari sumber massa tersebut. Maka terjadilah apa yang disebut sebagai black hole. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya tentunya eh, selain eksterior dari suatu objek massa tertentu, itu dapat kita lihat bagaimana solusi dari persamaan Einstein menggambarkan kondisi sistem tersebut. Tentunya kita juga perlu mengetahui bagaimana dengan interior dari suatu objek massa tertentu ya, atau interior dari suatu bintang ya. Karena solusi Schwarzschild yang kita punya sebelumnya itu dia tidak memiliki artifisis apa-apa di dalam interior dari suatu bintang atau suatu objek massa ya. Karena solusi Schwarzschild itu hanya berlaku untuk daerah yang vakum atau daerah di luar sumber gravitasi atau objek massa tersebut. Maka kita akan bahas selanjutnya adalah apa yang disebut sebagai interior dari suatu bintang atau interior of stars ya. Kita akan membahas apa yang disebut sebagai interior of stars. Jadi kita ingin melihat bagaimana uh, solusi dari persamaan medan Einstein yang menggambarkan interior dari suatu objek massa tertentu atau suatu bintang tertentu. Nah, tentunya ini bukan merupakan hal yang baru dibahas ya. Maksudnya bukan hal yang baru dibahas di teori relativitas umum, tapi sebenarnya di era Newtonian pun itu telah dibahas bagaimana karakteristik interior dari suatu suatu bintang ya. Nah, maka di sini kita akan bahas dua sudut pandang ya dari Newtonian, bagaimana dia memandang interior dari suatu bintang, dan juga dari sudut pandang Einsteinian, dari sudut pandang Einstein bagaimana interior dari suatu suatu bintang. Nah, kita akan mulai dari eh, Newtonian ya. Kita akan mulai dari Newtonian. Tentunya ketika kita membahas tentang sudut pandang Newtonian terhadap bagaimana gravitasi berlaku pada interior of stars, maka tentunya kita akan menggunakan gaya gravitasi Newton ya, gaya gravitasi yang klasik. Nah, sekarang kita di sini mulai dengan kita coba kita tinjau suatu bintang yang sifatnya dia tidak berotasi. Kita tinjau bintang, suatu bintang sferis ya, atau bintang berbentuk bola, bintang sferis yang tidak berotasi ya menurut Yeti. Jadi kita batasi kasus yang kita punya. Tentunya kita akan mulai dari hal-hal yang mudah atau hal yang sederhana ya. Dengan
kerapatan atau densitas massa dengan kerapatan massa, sebut saja misalkan rho R ya, seperti ini. Jadi tentunya karena kita meninjau interior dari suatu bintang, artinya dia tidak vakum ya, maka kita harus meninjau densitas massanya atau kerapatan massa dari bintang tersebut. Nah, kita misalkan rho R seperti ini ya. Atau kalau kita gambarkan, misalkan kita punya suatu bintang sferis seperti ini ya. Eh, Misalkan seperti ini ya, di mana jari-jarinya itu misalkan sama dengan R ya, jari-jarinya sama dengan R. Jadi kita punya bintang misalkan seperti ini ya, di mana densitas massanya itu sama dengan rho R. Ini adalah pusat koordinatnya. Nah, kemudian kita bisa coba bayangkan ya, kita meninjau kembali suatu lapisan tipis ya, suatu shell kerak ya di dalam bola tersebut ya. Jadi kan ini merupakan bintang bola yang padat ya, bola yang padat. Nah, kita meninjau suatu lapisan tipis, jadi semacam kulit ya, kulit bola, tapi dia berada di dalam bintang tersebut, artinya radiusnya itu di bawah R ya. Jadi kita meninjau suatu lapisan tipis, atau di buku-buku biasa disebut shell ya, padanannya shell, dengan jarak dari pusat koordinat itu kurang dari radius bola tersebut ya, dari pusat bintang, pusat bintang dengan ketebalan DR ya, kita ambil yang infinitesimal ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kita punya kayak semacam lapisan tipis ya, seperti ini misalkan, yang tentunya berbentuk bola ya, di mana jaraknya itu misalkan dari titik O itu sejauh R seperti ini ya, dengan ketebalan DR ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kita punya suatu lapisan yang kita coba tinjau, kita ambil di dalam bola tersebut, di dalam bintang tersebut, di mana jaraknya itu sejauh R dari pusat bintang tersebut dengan ketebalan ketebalan DR ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa sebenarnya bintang tersebut yang kita ambil berbentuk sferis itu merupakan kumpulan atau tumpukan dari lapisan-lapisan tipis tersebut. Jadi lapisan ini kira-kira ada banyak ya, dengan ketebalan yang sangat sangat kecil ya, DR ya, sehingga sifatnya infinitesimal. Jadi tumpukan dari kulit-kulit tersebut atau lapisan tipis tersebut sehingga membentuk bola padat seperti ini. Ya. Jadi dia ini semacam bola berongga ya, seperti ini. Jaraknya itu R ya, seperti ini. Bisa dibayangkan ya. Maka sebenarnya bola ini atau bintang ini, bintang padat ini itu merupakan tumpukan dari kulit-kulit tersebut ya. Bisa dibayangkan ya. Jadi tumpukan dari eh, kulit-kulit tersebut yang membentuk bola padat seperti ini. Nah, kita tinjau, kita ambil salah satu kulit yang ada di dalam bola tersebut atau lapisan tipis yang ada di dalam bola bola tersebut. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa volume dari elemen lapisan tersebut, elemen apa? Elemen lapisan tersebut itu bisa kita rumuskan dV itu sama dengan, karena tentunya dia punya luasan ya. Karena dia kulit, dia punya luasan, maka dV itu sama dengan A dikali dengan dr. Jadi dia punya luasan A ya. Jadi kita bisa rumuskan elemen volume dari lapisan tersebut itu sama dengan dV sama dengan A dr ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa eh, densitas atau kerapatan dari suatu objek massa tertentu itu sama dengan
atau khusus untuk lapisan tipis ini ya, itu adalah elemen massanya itu dibagi dengan elemen volumenya ya. Ini saya kira apa di fisika dasar ya. Kita punya perumusan bahwa densitas materinya untuk elemen tipis ini, elemen lapisan tipis ini itu sama dengan elemen massanya, elemen massa dari lapisan tersebut dibagi dengan elemen volumenya. Ya. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan hubungan bahwa dm-nya itu sama dengan rho dv, di mana dv-nya itu adalah ini ya, ADR. Bisa kita tuliskan ini sama dengan rho dikali dengan ADR seperti itu. Nah, dari sini kita bisa merumuskan gaya gravitasi yang bekerja pada apa? Yang bekerja pada si lapisan tipis ini ya. Tentunya gaya gravitasi yang bekerja dari pada lapisan tipis ini itu akibat dari adanya gaya tarik menarik antara elemen massa ini dengan sisa massa yang lain yang kita tidak tinjau ya. Jadi misalkan kita punya lapisan di sini, maka gaya gravitasi yang dirasakan oleh si massa ini, elemen massa ini dari lapisan tipis ini, itu adalah gaya tarik menarik dari massa lapisan tipis tersebut dengan massa keseluruhan dari si bolanya ya, selain dari massa lapisan tipis tersebut. Bisa dibayangkan ya. Jadi bisa kita tuliskan kembali di sini bahwa elemen gaya gravitasi yang dirasakan oleh si lapisan tipis tersebut itu merupakan akibat dari gaya tarik menarik antara elemen massanya dengan massa sisa selain dari elemen massa tersebut ya. Atau bisa kita tuliskan saja di sini misalkan G konstanta gravitasi umum dikali dengan kita sebut saja M1 di mana M1-nya ini merupakan massa dari keseluruhan bintangnya ya atau bolanya selain dari lapisan tipis tersebut dengan elemen massa yang kita tinjau tadi ya, dibagi dengan R kuadrat R topi seperti ini. Atau bisa kita tuliskan di sini sama dengan G dikali dengan MR, di mana MR ini merupakan massa selain dari elemen lapisan tipis tadi dikali dengan DM elemen massa dari si lapisan tipis, di mana kita sudah dapatkan tadi yang ini ya. Nah, kita bisa tuliskan di sini sama dengan rho merupakan fungsi dari R dikali dengan A dr R kuadrat. Tentunya di sini A-nya dia merupakan vektor ya. Dia merupakan ya betul dia merupakan vektor dan arahnya itu dia searah dengan arah radialnya ya. Seperti ini. Di mana di sini MR itu merupakan massa sisa bintang selain elemen lapisan tipis tadi ya. Tipis tadi. Nah, jadi kita bisa rumuskan sekarang di sini gaya gravitasi, elemen gaya gravitasi yang dirasakan oleh kerak tipis atau lapisan tipis yang kita tinjau itu demikian ya, seperti ini. Nah, sekarang bayangkan bahwa gaya gravitasi itu kan dia tarik tarik menarik ya. Berbeda dengan yang ada misalkan di elektromagnetik ya. Antara elektron atau proton itu dia masih ada kemungkinan tolak menolak atau tarik menarik. Sehingga bisa kita bayangkan karena sifatnya yang tarik menarik, maka ketika tidak ada gaya lain yang bekerja pada sistem tersebut, maka si bintang tersebut dia akan pada akhirnya akan kolaps ya. Karena dia akan saling tarik menarik secara terus menerus. Nah, makanya di sini gaya yang diakibatkan oleh gaya gravitasi yang diakibatkan oleh gaya tarik menarik antara kerak tipis dan elemen massa yang lainnya itu harus diimbangi oleh eh, kita bisa menyebutnya sebagai suatu tekanan yang arahnya itu berlawanan dengan gaya gravitasinya. Ya. Jadi gaya yang dihasilkan itu harus diimbangi ya dengan tekanan ya yang arahnya berlawanan atau dia keluar ya berlawanan dengan arah tarik menarik dari si elemen massa dan massa dari bintang tersebut yang arahnya
berlawanan. Jadi kalau arah gaya gravitasinya itu ke dalam, maka dia harus ada tekanan yang mengimbangi gaya tersebut sedemikian sehingga si bintangnya itu dia tidak akan kolaps, ya. Sehingga bisa kita kira-kira tuliskan, rumuskan bahwa kita akan punya elemen tekanan, ya, elemen tekanan. Dia bukan vektor, ya, karena yang vektor itu kalau kita tambah di sini berarti akan itu adalah momentum, ya. Jadi kita punya elemen tekanan yang berkaitan dengan karakteristik tersebut, di mana arahnya itu dia berlawanan, artinya ada tanda minus di sini dengan gaya per luasan dari elemen volume tersebut. Arahnya harus berlawanan agar si bintang tersebut dia tidak kolaps. Nah, sehingga kalau kita masukkan nilai di DF di sini, maka A-nya nanti akan saling saling cancel, ya. A di sini dibagi dengan A di sini, maka kita dapatkan elemen tekanannya dP-nya itu sama dengan, berarti di sini kita punya minus G MR rho R dr per R kuadrat, seperti ini, ya. Nah, kalau kita asumsikan bahwa rho-nya itu konstan, ya, maka kita bisa tuliskan bahwa MR-nya ini itu merupakan massa total dari si bola bola bintang tersebut. Ini sama dengan rho dikali V, di mana kita tahu bahwa volume dari bola itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 rho. Kemudian kita masukkan ke dalam sini, ya, kita ganti di sini, maka kita akan dapatkan kita ganti, ya, ini kita masukkan apa MR-nya, ya, kita ganti MR-nya dengan ini, ya. Maka nanti akan ada suku-suku yang akan saling cancel sehingga kita akan dapatkan nanti di sini, atau kita masukkan saja, ya. Nanti kita akan masukkan, kita dapatkan persamaan untuk DP-nya setelah MR-nya diganti dengan ini, ya, dengan asumsi bahwa rho-nya itu konstan.